Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, kaum muslimin, ikhwati fillah wa akhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang memudahkan semua kita dalam kesempatan yang baik di hari ini untuk mendekatkan diri kita kepadanya dengan thalabul ilmi, mempelajari tauhid, mempelajari mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Memulai membaca satu kitab jamaah dengan judul Fathul Majidi li Syarhi Kitabit Tauhidi. Di buku yang ada di dalam atau buku yang kita jadikan pegangan ini ada matannya, namanya Kitabut Tauhid. Ada syarahnya, namanya Fathul Majid. Kemudian ada tahqiqnya, ada yang tahqiqnya oleh Syekh bin Bas saja, ada yang tahqiqnya Syekh bin Bas dan yang lainnya, ada yang tahqiqnya yang lainnya ya. Juga ada yang keempat untuk takhrij hadisnya ya jamaah. Jadi ada 4, jadi ini satu buku isinya 4 ya. Untuk pertemuan kita yang pertama kali ini, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita mengenal tentang judul buku dan tentang penulisnya, matannya maupun syarahnya. Yang pertama untuk matannya jamaah, Kitabut Tauhid ya, Kitabut Tauhid ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk Kitabut Tauhid ini ditulis oleh Al-Alamah Al-Mujaddid Al-Imam Syekhul Islam Abul Husain Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali, yang mana beliau lahir di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Tahun 1115 Hijriah, di 331 ya, 331 tahun yang lalu ya. Di tahun sekitar 1700-an ya, sekitar tahun 1700-an Masehi. Itu nama untuk penulis Kitabut Tauhid jamaah berbahagia,
rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafal Al-Quran itu sebelum usia 10 tahun. Banyak belajar kepada para ulama, termasuk kepada bapak beliau sendiri dan yang lainnya. Kemudian jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, di antara yang belajar kepada beliau di antaranya adalah keluarga dari pendiri kerajaan Arab Saudi, dari keluarga pendiri seperti Syekh atau Al-Imam Al-Mujahid Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud yang meninggal tahun 1218, juga Al-Amir Su'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad, seperti cucu ya, cucunya yang meninggal tahun 1229. Juga anak-anak beliau semua, diantaranya Syekh Husain, Syekh Ali, Syekh Abdullah, Syekh Ibrahim. Juga cucu beliau yang menulis kitab Fathul Majid ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan dan lain-lain dari yang belajar kepada beliau. Beliau penulis kitab jamaah Kitab Tauhid. Beliau meninggal dunia itu pada akhir tahun 1206. Usia beliau berarti berapa jemaah? Berarti usianya 91 ya. 91 tahun beliau hidup, beliau habiskan untuk ilmu, untuk dakwah ya, untuk ilmu dan dakwah. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita mengenal beliau yang paling penting, kita mengenal dinnya, mengenal akidahnya jamaah. Beliau Syekh Muhammad adalah orang yang akidahnya tidak ada lain tidak bukan adalah akidatus salafis soleh. Itu adalah akidah pengikut dari salafus soleh dari umat ini. Beliau orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Beliau memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah dengan baik, dengan tanpa menyimpang, dan juga pemahamannya menyeluruh, bukan hanya di tepian. Beliau menjelaskan bahwasanya di dalam beliau mempunyai din Islam ini, memeluk agama Islam, beliau hanya mengikuti Quran dan Sunnah, ikuti pemahaman salaful ummah. Beliau tidak mengadakan perkara yang baru. Beliau tidak mengadakan perkara yang baru. Walastu bimubtadi'in, aku bukan orang yang mengadakan sesuatu yang baru di dalam agama ini. Aku adalah adinullaha bihi, aku tunduk kepada Allah dengan Islam, mengikuti madhaba ahli sunnati wal jamaah. Juga beliau mengatakan walastu walillahil hamdu ad'u ila madhabi sufiyin au faqihin au mutakallimin au imamin minal a'immah. Jadi alhamdulillah aku ini tidak berdakwah kepada seruan individu. Aku betul-betul mengajak kepada Quran dan hadis, tidak mengajak kepada madhab orang yang sufi atau mengajak kepada madhab orang yang faqih atau ahli kalam, tidak. Aku hanya mengajak kepada ad'u ila sunnati Rasulillah, ad'u ila Allahi wahdah la syarikalah. Aku hanya mengajak manusia semuanya
kepada Allah, kepada jalan Allah, kepada mengimani Allah, kepada mendekatkan diri menyembah Allah, kepada menyembah Allah dengan mengikuti jalan Rasulullah, dan mengajak manusia untuk punya makarimul akhlak, mengesahkannya tanpa sekutu baginya. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu barangkali sedikit mengenal beliau, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau jamaah dakwahnya ya, di antara dakwah beliau ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah ya, beliau dakwahnya adalah cemerlang ya. Jadi dia adalah mujaddid, beliau rahimahullah adalah pembaharu yang baik, artinya menghidupkan kembali tauhid, menghidupkan kembali agama Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu negeri, satu jazirah, bahkan satu Arab yang asalnya di sana banyak kesyirikan yang nyata. Tapi alhamdulillah beliau berdakwah diterima oleh masyarakat sehingga menjadilah Arab negeri yang Islam. Jadi kembali nampak Islamnya. Kemudian yang ketiga berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan untuk akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, untuk buku beliau sekarang. Tadi kan tentang beliau kan, sekarang tentang bukunya, tentang kitab yang beliau tulis yang sekarang kita pelajari ya. Ganti mengenal kitab tauhid. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, tentang kitab tauhid yang kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan kita mulai hari ini di tiap Rabu. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kurang sih. Awal mula beliau menulis kitab ini ya, ini penjelasan awal mula atau sebab beliau menulis kitab tauhid. Untuk awal mula penjelasan alasan ditulisnya apa yang kita pelajari kali ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yakni beliau pada mulanya sebagaimana ulama pendahulunya beliau berdakwah, mengajak manusia rahimahullah, beliau mengajak manusia kepada akidah sahihah. Nah, di medan dakwah ketika mengajak manusia kepada akidah sahihah, beliau melihat di lapangan bahwasanya agar manusia ini bisa lebih paham, maka beliau melihat manusia ini yang kita dakwai mereka membutuhkan kitab, satu kitab yang mengumpulkan tentang dalil-dalil tauhid, tentang berbagai masalah kaitannya dengan tauhid, dengan harapan membantu mereka untuk paham tauhid, membantu mereka supaya mengenal tauhid lebih dekat sehingga bisa sisi yang benar. Ya, ini beliau melihat begitu, sehingga beliau berkata, beliau pertama itu menulis kitab tauhid itu di Basrah ya. Beliau menulisnya di Basrah.
Beliau menulisnya itu di madrasah di Basrah itu. Kemudian materinya jamaah, materi kitab tauhid yang beliau tulis ini, akhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, beliau fokus di dalam menulis kitab tauhid ini untuk bisa berusaha memberikan gambar yang jelas. Jadi beliau berusaha untuk memberikan gambar yang jelas, gambar yang gamblang, sehingga dengan digambarkan yang gamblang jelas ini manusia bisa tahu betul, tidak salah paham tentang macam-macam tauhid, ya, tentang macam-macam tauhid. Terlebih untuk tauhidul uluhiyah dan apa yang bertentangan dengannya yang wajib dihindari, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Jadi ini beliau dalam buku ini berusaha memberikan gambaran, ya, gambar yang nyata supaya manusia melihatnya itu bisa terang, gambar yang indah, gambar yang bersinar, walaupun nanti di tempat yang gelap, di daerah yang penuh syirik, itu manusia bisa melihat cahaya tauhid karena gambarnya jelas, gambarnya terang, gambarnya berbentuk, nah begitu. Ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh pengarang atau penulis Fathul Majid tentang kakeknya yang menulis kitab tauhid ini, bahwasanya penulis kitab tauhid, ya, Syekh Muhammad, kakek pengarang Fathul Majid, beliau memulai dalam menulis ini dengan menjelaskan tauhid uluhiyah, kemudian menutupnya dengan tauhid al-asma was sifat. Yang ketiga jamaah, urgensi atau misi dari kitab tauhid. Beliau jelaskan jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimahullah, bahwasanya untuk kitab tauhid ini yang sekarang kita akan pelajari akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah satu kitab, ya, menjelaskan tauhid yang itu betul-betul sangat mendalam di jiwanya para ulama yang saat itu para ulama semasa dengan beliau. Itu ini kitab diterima oleh para ulama-ulama yang semasa dengan beliau. Dikarenakan memang buku yang beliau tulis ini adalah buku yang menjelaskan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah, menjelaskan apa yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya. Jadi beliau memberikan gambar yang jelas, gambar yang gamblang tentang materi, tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan indah, dengan jelas, sehingga para ulama yang semasa dengan beliau pun menerimanya dengan mendalam, yang berisikan macam-macam tauhid dengan berbagai dalilnya dari kalamullah, dari kalam Rasulullah, dan dari kalamnya salaful ummah. Dan beliau menyampaikan dengan detail berbagai sisi dan diterangkan dengan ringkas dan selamat dari memaksakan diri. Jadi selamat dari memaksakan diri, selamat dari takalub, memang benar-benar poin-poin yang rinci, tapi semua dengan dalil-dalilnya Quran dan sunnah dan pemahaman salafil ummah. Juga didukung oleh sisi yang ada pada beliau dengan jujur, ya, dengan ikhlas, sehingga dengan karunia Allah, ya, alhamdulillah beliau mampu untuk menulis ini dengan baik, nah, gitu. Sehingga ini buku jamaah bahagia rahimani wa rahimakumullah
dapat dikategorikan buku yang dipercaya, buku yang dapat dipertanggungjawabkan, buku yang memang isinya menyeluruh. Dan dengannya beliau memulai dakwahnya, dan dengannya beliau menggaris manhaj di dalam beliau berdakwah. Sama berbahagia yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh Abdurrahman bin Hasan yang mensarah kitab Tauhid dengan nama Fathul Majid ini, jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan bahwasanya kitab Tauhid itu bersama ringkasnya, ya dia ringkas pendek, tapi di dalamnya ini kitab adalah mengumpulkan kebaikan yang banyak. Ini kitab mengandung berbagai dalil-dalil tauhid yang bagi siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan mendalami kitab tauhid ini niscaya dia mendapatkan penjelasan yang cukup untuk bisa mengerti mana itu syirik yang tidak diampuni oleh Allah dan mana tauhid yang hendaknya manusia berpegang teguh dengannya. Demikian juga Syekh Sulaiman bin Abdillah. Syekh Sulaiman bin Abdillah ini adalah juga cucu beliau Syekh Sulaiman bin Abdillah yang mensyarah kitab Tauhid pertama sebelum Fathul Majid, yaitu Taisir Al-Azizil Hamid, jamaah. Syekh Sulaiman bin Abdillah bin penulis dalam kitabnya, sebagai penulis syarah kitab Tauhid, beliau berkata bahwasanya kitab Tauhid yang beliau syarah adalah kitab yang pilihan di dalam menjelaskan tauhid. Kitab yang betul-betul layak dipegang teguh karena memang belum dijumpai yang mendahuluinya. Demikian juga tidak gampang dijumpai yang menyerupainya. Jangan bahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu kiranya untuk kita mengenal kitab Tauhid, akhwat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Adapun beberapa ulama yang punya perhatian kepada kitab Tauhid, ya, perhatian para ulama kepada kitab Tauhid yang memberikan penjelasan, yang memberikan syarah, ya, yang mengajarkannya itu di antaranya yang pertama adalah cucu beliau, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdillah yang meninggal tahun 1233. Tahun 1233, jamaah, ya. Beliau mensyarah dengan kitab yang namanya apa coba tadi? Taisirul Azizil Hamid fi Syarhi Kitab Tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua juga kitab beliau Syekh Sulaiman bin Abdillah juga dengan nama Khasyiyah Kitab Tauhid. Yang ketiga syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Ali bin Abdillah. Ini juga cucu beliau Syekh Ali bin Abdillah. Yang keempat Fathul Hamid fi Syarhi Kitab Tauhid oleh Syekh Utsman bin Mansur An-Nasiri At-Tamimi, meninggal tahun 1282.
Juga termasuk kitab yang akan kita kaji ini jamaah, apa tadi namanya? Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu penulis Kitab Tauhid. Dan berbagai kitab yang lain cukup jamaah, cukup banyak. Sini beliau sebutkan di antara para ulama yang perhatian dengannya. Di sini beliau tuliskan 19. Kemudian kita pindah jamaah kepada kitab Fathul Majid, penulisnya dan keterangan ringkas tentang kitab Fathul Majid ya. Pertama penulisnya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Untuk penulis kitab Fathul Majid yaitu Al-Alamah Al-Mujaddidus Tsani, Al-Alamah Al-Mujaddid yang kedua, yaitu Syekh Abdul Hasan Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad. Beliau lahir di Dir'iyah. Beliau lahir tahun 1193. Beliau lahir tahun 1193. Berarti usia beliau ketika penulis Taisirul Al-Azizil Hamid wafat jamaah. Berarti berapa usia beliau? Usia beliau ketika penulis Taisirul Al-Azizil Hamid wafat berarti usia beliau 33 ditambah 7 berapa? Berarti 40. Berarti umur 40 itu beliau mulai menulis kitab ini, menulis Fathul Majid. Jadi beliau belum mulai menulis Fathul Majid selagi itu Syekh Sulaiman masih ada. Itu beliau belum menulis. Ketika Syekh Sulaiman pengarang Taisirul Azizil Hamid wafat, baru beliau menulis Fathul Majid. Jadi di usia beliau usia 40 ya. 40-an. Jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Hasan ini jamaah, beliau yatim ya. Beliau yatim. Bapaknya meninggal, yaitu siapa bapaknya? Hasan meninggal, beliau masih kecil. Kemudian beliau akhirnya diasuh oleh kakeknya, yaitu penulis Kitab Tauhid ya. Jadi beliau karena bapaknya meninggal dan masih kecil, maka Syekh Abdurrahman diasuh oleh kakeknya, yaitu sang penulis Kitab Tauhid. Sang kakek ini perhatian kepada cucunya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Beliau mengarahkan cucunya ini untuk thalabul ilmi semasa masih anak-anak. Beliau menghafal Al-Quran di usia 9 tahun. Dan beliau termasuk sudah belajar Kitab Tauhid kepada kakeknya, belajar dari awal sampai bab tentang sihir. Jadi kakeknya meninggal, itu Syekh Abdurrahman bin Hasan. Berarti usia berapa jamaah? Usia berarti 13 tahun ya. 13 tahun. Di 13 tahun itu sudah belajar kepada kakeknya Kitab Tauhid dari awal sampai bab Maja'a fi As-Sihri ya. Bab Maja'a fi Sihri itu beliau sampai usia 13 tahun itu belajar langsung kepada kakeknya penulis Kitab At-Tauhid dan juga buku-buku yang lain. Dan hafal Al-Quran usia 9 tahun.
Juga beliau menghadiri kakeknya mengajar, dan juga situ membaca kitab tafsir, kitab hadis, kitab ahkam, ya gitu sama. Ini tentang pertumbuhan penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara para guru-gurunya yang pertama dari siapa jamaah? Kakeknya, ya kan? Kakeknya, kemudian siapa lagi jamaah? Pamannya tadi, pamannya yang mereka menulis syarah kitabut tauhid sebelum beliau, dan berbagai masyayikh yang lain. Beliau disebutkan di sini 6. Kemudian ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau dipercaya jamaah oleh amir, ya, di sana, oleh amir di Dir'iyah, tempat beliau dilahirkan, ibu kota negara waktu itu di Dir'iyah, kan gitu. Dia dipercaya di sana untuk, ya, jadi masalah din, ya kan, masalah din sama gitu. Kemudian kita lanjutkan membaca tulisan-tulisan beliau jamaah, selain Fathul Majid, ya. Tulisan beliau selain Fathul Majid ini yang kita mau pelajari, juga kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin, yang juga sebagian Fathul Majid itu di sana disebutkan fi Qurratil Uyun, nah gitu. Itu berarti keterangan beliau di kitab yang lain. Berarti yang mentaklik itu menerangkan kitab tauhid di dalam Fathul Majid, tetapi ditambahkan di buku yang lain juga tulisan beliau, namanya Qurratu Uyunil Muwahhidin. Juga beliau menulis kitab Al-Qaulul Fasl An-Nafis, dan berbagai kitab yang lain. Ini beliau jelaskan ada 15 kitab, ya. Disebutkan 15 kitab. Jangan berbahagia dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian keterangan berikutnya tentang akhlak jamaah, tentang akhlak beliau, tulis ini tentang akhlak beliau. Tentang akhlak beliau diterangkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau rahimahullah ma'ruf, ya, orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang kuat, ya, orang yang tekadnya tinggi, orang yang pendiriannya kuat, lagi orang yang dermawan. Kemudian juga kepada orang lain juga beliau lemah lembut jamaah, lemah lembut, ya. Beliau tidak lemah tapi lemah lembut, ya. Dia lemah lembut artinya beliau itu orang yang menguasai dirinya, memperbaiki berbagai kerusakan yang menimpa, yang ditimpakan kepada dirinya itu dengan memaafkan, dengan memberikan waktu untuk diperbaiki, tidak langsung membalas. Itu lemah lembut. Beliau bersama kelebihannya, bersama kehebatannya, mengakui kelebihan orang lain, sehingga beliau tawadhu, ya, tawadhu kepada sesama manusia. Beliau dalam bekerja, dalam ma'isyahnya, beliau orang yang menjaga diri, menjaga kebersihan. Dan seterusnya jamaah dari berbagai perangai-perangai beliau rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau wafat tahun 1288
di Riyadh 1285. Berarti berapa jamaah usia beliau berarti waktu meninggal? 78. Tadi lahirin tahun berapa lahirnya? Lahir tahun 93. Berarti 7 tambah 85. Berapa berarti? 92. Ya. Beliau wafat di usia 92 ya kan ya. Beliau wafat di usia 92. Pujian sebagian ulama kepada beliau, ikhwati fillah, pujian ulama kepada beliau penulis kitab Fathul Majid. Syekh Abdurrahman bin Hasan semasa hidupnya jamaah banyak mendapatkan pujian dan penghargaan dari para ahli ilmu yang semasa. Di para ahli ilmu yang semasa, para ahli ilmu yang mukhlis, para ahli ilmu yang bersih, mereka mengakui kelebihan Syekh Abdurrahman bin Hasan dengan berbagai anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan kepadanya. Selanjutnya jemaah kita lanjutkan tentang apa, tentang Fathul Majid ya. Tentang Fathul Majid ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama seperti yang disinggung tadi, awal mula penulisan Fathul Majid, syarah untuk kitab Tauhid ikhwati fillah, beliau menjelaskan bahwasanya beliau itu belum memulai menulis kitab ini Fathul Majid kecuali setelah wafatnya Syekh Sulaiman bin Abdullah, penulis kitab Taisir Al-Azizil Hamid ya gitu. Yang mana Syekh Sulaiman meninggal tahun 1233 ya kan, tahun 1233. Di usia beliau berapa tadi? 40 tahun ya, di usia 40 tahun. Kemudian tema atau materi maudhu untuk kitab Tauhid, kitab Fathul Majid jamaah. Buku yang akan kita kaji ini isinya apa gitu. Beliau jelaskan bahwasanya isi dari Fathul Majid ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena memang dia merupakan syarah untuk kitab Tauhid ya, maka kitab Fathul Majid yang pertama beliau konsisten menjelaskan inti, menjelaskan pokok tauhid yang ada di dalam kitab Tauhid. Yang beliau lakukan adalah memberikan penjelasan makna-maknanya. Beliau menulis tentang kandungan-kandungan setiap pembahasan. Beliau perbanyak kandungan-kandungan dari setiap pembahasan-pembahasan, bab-bab, fasal-fasal di dalam kitab Tauhid. Beliau memberikan perincian apa yang masih global, dan juga yang terpenting lagi beliau menjelaskan pokok dan maksudnya, menjelaskan menyingkap maksudnya. Demikian juga yang berkaitan dengannya, yaitu beliau menjelaskan setiap kata yang samar, atau juga setiap nama yang itu perlu dijelaskan. Beliau menerangkannya, memberikan biografinya. Ini nama, kalau nama maka diterangkan biografinya agar dikenal kan gitu, diterangkan biografinya. Kalau itu ucapan salafus soleh, maka beliau memberikan tahrijnya, dan dikumpulkan nas-nas tentang apa yang dinukil itu.
dan menjelaskan berbagai apa yang dibutuhkan mengambil dari kalam ahli ilmu. Tentu beliau jelaskan dengan tidak memperbanyak, dengan seringkas mungkin. Sekalipun juga terkadang beliau juga menyampaikan sedikit masalah fikih, sedikit masalah bahasa, dan juga menyebutkan kadang masalah tarikh, ya, masalah sirah, masalah kisah untuk diambil ibrah, diambil pelajaran, karena itu memang berisikan nasihat yang berpengaruh. Contoh di antara itu nanti isinya nanti isi dari Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Jangan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pentingnya kita mengkaji Fathul Majid yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, selain karena isinya seperti yang diterangkan di atas, ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, memang juga karena sarah Kitabut Tauhid yang pertama, yaitu Taisiru Al-Azizil Hamid, itu waktu itu kan belum selesai, ya kan? Itu belum selesai, ya kan? Belum selesai. Nah, maka beliau ini mengarang Fathul Majid dan diselesaikan, ya, diselesaikan begitu. Berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu sama yang saya sampaikan untuk masalah muqaddimah untuk mengenal Kitabut Tauhid dan Fathul Majid serta kitabnya. Jadi ya, bentar, saya masih ada yang ketinggalan tentang dakwahnya. Sebentar, tentang dakwahnya mana ya? Ya, saya mungkin itu aja, ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita memasuki Fathul Majidnya sekarang, ya, berarti sekarang memasuki Fathul Majid, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berarti ada yang baca, Din. Siapa, Din? Ada yang baca, terserah gitu. Ya, siapa? Ustadz Abu Ubaid yang baca, ya, enggak apa. Abu Ubaid yang baca. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ighfir li syaikhina ustadzina wa lil muslimina ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa 'alaihi al-islam. Baca. Yo terjemahkan, no. Kayak biasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang berhasil lagi maha wilayah, wa bihi nasta'in wa 'alaihi al-islam. Dan hanya kepada Allah Ta'ala kami memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kami bersandar. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal mubtadi'ati wal musyrikin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, dan kesudahan yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim seperti bid'ah dan orang-orang musyrik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardhin. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Dia adalah ilahul awwalin, sesungguhnya orang-orang yang pertama, dan
makhluk yang pertama dan yang terakhir sampai yang terakhir. Wa qayyumus samawati wal ardi, dialah yang menegakkan langit-langit dan bumi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min khalqihi ajma'in. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya dan pilihan Allah Ta'ala yang Allah pilih dari makhluknya seluruhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sallallahu taslima. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan, dan sampaikanlah keselamatan kepada mereka. Ya, jemaah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ikhwati fillah, dalam muqaddimah penulis, yang pertama perkara yang pokok yang juga kita kerjakan jamaah, yang pertama adalah membuka dengan bismillah. Di membuka perkara yang penting kita mulai dengan bismillah, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta pertolongan kepadanya ta'ala dan kepadanya semata kita semua bertawakal. Yang kedua jamaah, kalimat yang agung, kata yang jujur yang semua kita mesti mengucapkannya, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya segala puji hanyalah bagi Allah, dikarenakan Dia Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbil alamin. Dia adalah ta'ala pencipta alam semesta, pencipta bumi dan langit jamaah. Ini semua kita harus mengaku sejujurnya. Jadi dialah Allah yang hendaknya kita puji-puji. Memang dialah pemilik segala pujian dengan penuh pengagungan dan ketundukan. Semua kita mesti dalam hidup ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kita hanya kepadanya dengan melaksanakan berbagai macam ibadah, dan tiap-tiap macamnya kita kerjakan sesempurna mungkin. Itulah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan kita ada padanya, tergantung dalam kita beriman dan dalam kita mendekatkan diri kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hidup ini jamaah, kita harus yakin bahwasanya akibat yang baik bagi semua kita itu bila kita ikut bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Jadi akibat yang baik, kesudahan yang baik itu yang kita harus cari. Jadi orang itu yang dia prioritaskan adalah wal akibatu, yang dia prioritaskan adalah mencari yang nanti akibatnya bagus, walaupun sekarang harus berjuang, walaupun sekarang harus berkorban, tapi demi dalam rangka nanti akibatnya bagus. Dan kita berprinsip berdasar bahwasanya akibat yang bagus adalah lil muttaqin, bagi siapa-siapa yang takwa, siapa-siapa yang menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai petunjuk darinya Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang baik, orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu adalah memikirkan akibat. Kalau orang yang kurang akal itu yang penting sekarang enak, kalau bisa tanpa berkorban, tidak memikirkan nanti bagaimana akibatnya. Itu namanya syahwat, ya kan. Kita harus mengikuti akal yang baik, itu memikirkan akibat. Dan kita punya prinsip jamaah tidak memperbanyak musuh, ya. Kita ini senang kalau temannya banyak, ya. Maka beliau katakan di sini wala udwana ila alad dzalimin. Kita ini dengan siapapun bersaudara, dengan siapapun berkawan, bersatu, berserikat. Memang manusia untuk diciptakan untuk berserikat, untuk bersama-sama. Kita hanya bermusuhan kalau orang itu dolim. Kalau dia bodoh kita ajari.
Kalau dia dolim, kita hadapi, ya kan gitu. Demikian ya kan begitu ya kan itu. Kalau dia jahil, ya kita ajari kan gitu. Kalau dia karena kejahilannya berbuat yang tidak baik, kita didik, kita nasihati, ya kan. Tidak kita maki, enggak kita jauhi, tapi kita dekati, kita didik dengan baik. Kecuali kalau dia itu memang orang dolim, ya, kalau orang dolim dia memang orang dolim, dan kedoliman yang utama adalah mensekutukan Allah. Itu adalah kedoliman yang paling besar. Kalau orang itu mensekutukan Allah adalah kedoliman yang besar. Kita tidak bisa berkawan, ya kan? Karena kalau kita berkawan, nanti siapa yang membela kita ketika kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau itu kita ditawar nggak bisa, kita nggak bisa untuk mendiamkan kesyirikan, ya, tidak menerangkan masalah syirik. Itu memang harus dijelaskan. Orang harus kembali kepada agama Allah, karena dialah Allah yang alhamdulillahi rabbil alamin. Juga termasuk zalim adalah mubtadi'ah, mereka-mereka yang membuat cara baru dalam manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang bid'ah, kan gitu. Ini kan merasa kita udah jalannya menuju kepada Allah, ternyata jalannya bid'ah. Ini namanya musuh. Nah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sunnah, dengan cara yang Allah cintai, dengan cara yang Allah ridhoi, supaya amal kita dalam mendekatkan kepada Allah adalah amal yang Allah terima. Kalau dia dengan cara yang bid'ah, nah itu memang itu namanya dia dolim. Itu dolim. Harus dihadapi, ya kan, dihadapi dengan baik, ya gitu. Sang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, lalu beliau menyampaikan 2 kalimat syahadat dan menyampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhir lanjut. أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوتها يوم يقوم الحساب قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل الأدلة لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الموحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجمع الوفير. Adapun setelah itu, maka sesungguhnya kitab tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah Ta'ala melimpahkan untuk beliau pahala dan ganjaran, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau dan juga mengampuni semua orang yang menyambut dakwah beliau karena dari kebijakan yang besar. Sesungguhnya kitab tauhid ini telah datang dalam keadaan sangat bagus di dalam maknanya, dengan menjelaskan tauhid dengan berbagai buktinya, dalil-dalilnya, dan mengumpulkan banyak dalil-dalil untuk menjelaskan dan menerangkannya, sehingga kitab ini, kitab tauhid, menjadi tanda bagi orang-orang yang bertauhid dan hujjah atas orang-orang yang menyimpang, sehingga banyak makhluk, banyak manusia mengambil manfaat darinya. Ya. Amma ba'du, setelah itu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, beliau mendoakan penulis kitab tauhid, ya, kakek beliau rahimahullah, dengan doa semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kakeknya sang penulis kitab matan pahala dan balasan, serta mengampuni dosa-dosanya. Juga berikut siapa-siapa saja yang mengijabahi dakwah tauhid ini, semoga mereka diberikan pahala, diberikan balasan, dan dosa-dosanya diampuni di hari nanti ketika tegak perhitungan amal dan pembalasannya. Ini jamaah, ini yang hendaknya kita bangun, ya.
Jadi kita itu harus berpandangan yang jauh. Ini namanya pandangan yang jauh, jamaah. Di manusia itu yang membuat malas di dalam ibadah, maksudnya ya. Yang membuat malas di dalam thalabul ilmi, malas di dalam melaksanakan hak-hak Allah, itu ketika manusia ini pikirannya, pandangannya tidak jauh. Kalau pandangannya itu dikosor, ya, qasrun nadhar. Dikosor pandangannya, yaitu dikosor hanya berpandangan sampai hari tua. Ya. Orang kalau yang dia pikir hanya memikir nanti hari tuanya bagaimana, itu namanya pandangan yang pendek. Ya. Kita jangan salah paham loh ya. Mau dikira itu udah bagus, itu udah memikirkan masa tua. Nah, itu memang bagus daripada yang tidak memikirkan, tapi masih belum benar ya, masih belum benar. Orang yang memikirkan masa tua bukan memikirkan masa kemudian hari, ya kan, itu kan. Orang yang memikirkan masa tua tidak memikirkan masa kemudian hari, itu yang membuat dia bakhil dengan dirinya, tidak mau menunaikan atau malas menunaikan hak-hak Allah. Susah diajak semangat itu ketika dia pandangannya hanya membangun hari tua. Tetapi yang kita biasakan adalah berpandangan yang panjang, tidak berhenti hari tua. Yang kita pandang harus hari apa? Hari akhirat, ya kan? Itu yang kita pandang, hari akhirat. Ini yang akan membuat kita semangat. Semangat maksudnya semangat beribadah, semangat melaksanakan tujuan dan maksud. Semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama. Kalau kita punya pandangan yang jauh, yaitu maknanya jauh apa? Pandangan hari kemudian. Tidak boleh puas dan tertipu oleh gerakan yang penting memikirkan hari tua. Itu memang ya kita pikir, tapi kita tidak berhenti pada hari tua gitu. Kalau hari tua itu kita pikir, kita pandang mengamalkan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kita untuk mempersiapkan hari tua. Beliau begini, Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhul warisa minna. Itu kalau kita menghadapi hari tua. Itu kalau kita berdoa itu dan Allah kabulkan, insya Allah hari tua kita sukses gitu. Apa tadi? Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhul warisa minna. Ya Allah, jadikanlah kami selagi masih hidup, termasuk di hari tua, jadikanlah kami ini terus bisa melihat, terus bisa mendengar, dan terus punya kekuatan. Dan jadikanlah kami ini selalu mewarisi pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selagi masih hidup. Ini yang kita dididik sesuai hadis Nabi itu untuk mempersiapkan hari tua. Kita tenang selagi masih apa Pak tadi? Selagi masih melihat, mendengar, kuat, gitu kan. Udah umur berapapun nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa. Yang penting mendengar, melihat, kuat. Itu untuk menghadapi hari tua sama. Itu yang kita minta.